Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, ya ini topik yang kita sudah belajari selama 2 kali pertemuan, ya sampai ke demonstrasi kontekstual ya ini, ya teman-teman Ibu sudah perbaiki di link ya materinya sudah Ibu lengkapi sesuai dengan karakteristik teman-teman ya kan ada podcast jadi Ibu tambahin ya sudah ada rubriknya di kelas sebelah ada yang komik ya, jadi juga Ibu tambahkan ya. Ini nah, teman-teman yang hari ini sih kita sebetulnya hanya tinggal mengkoneksikan antar materi ya, membuat kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman ya dari topik 4 dengan topik 1 sampai 3. Topik 1 tentang apa, teman-teman? Pendidikan zaman Belanda Jepang ya? Perjalanan pendidikan Indonesia. Iya, perjalanan pendidikan Indonesia ya, dimulai dari zaman Jepang sampai sekarang. Ya, perjalanan pendidikannya nih. Lalu topik kedua? Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi perjalanannya dari dulu sampai sekarang seperti apa, lalu mulai nih sekarang di perjalanan sekarang ini Ibu memberi contoh nih ya mengkaitkannya. Sekarang ini lalu mulai menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Padahal ini sudah lama, sudah dari sebelumnya. Ki Hajar Dewantara itu siapa sih, teman-teman? Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan. Iya. Bapak Pendidikan Indonesia. Iya, Bapak Pendidikan Indonesia ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini justru malah sudah diterapkan di luar negeri, di Finlandia ya. Kita sebagai yang orang Indonesia baru kayaknya baru ngeh gitu ya. Memang kalau di sekolah di Taman Siswa sudah ya di Jogja itu ya. Kalau orang Jawa bilang Taman Siswa begitu ya, itu sudah ya. Nah Indonesia sekarang mulai itu menggunakan filsafat Ki Hajar Dewantara ini. Oke, topik ketiga. Identitas manusia Indonesia. Ya, jadi dikaitkan tuh dengan filosofinya itu. Kenapa menggunakan filosofi itu? Kan karakteristik ya Ki Hajar Dewantara ini mengharapkan bahwa anak-anak itu bisa didampingi berkembang secara utuh ya, secara utuh sesuai dengan karakteristik individunya. Ya, memanusiakan manusia ya. Lalu ada 3 dari katakanlah kata-kata yang indah dari Ki Hajar Dewantara ya, ada 3 apa? Engarso, Sung Tulodo. Artinya apa? Engarso Sung Tulodo artinya apa? Dari depan memberi contoh. Ya, di depan memberi contoh, memberi teladan ya. Engarso Sung Tulodo, guru itu harus memberi contoh ya, seperti itu. Lalu berikutnya Engmadyo Mangun Karso, kalau orang dia bilang Karsa, kalau orang Sunda bilang. Nah, itu apa maksudnya? Engmadyo. Di tengah depan, memberi. Ya. Jika di tengah memberi ide-ide atau arahan gitu ya Bu, membarengi gitu. Iya, jadi berproses bersama istilahnya ya. Di tengah itu artinya bersama-sama dengan peserta didik ya, mewujudkan perkembangan ya, membantu perkembangan ya, katakanlah mensupport ya, memotivasi ya, seperti itu bersama-sama. Perjalanan belajarnya itu bareng gitu ya, tidak untuk mencapai kesuksesan si guru saja. Kan ingat ya, di sekolah ada KKM kan teman-teman dulu, ya kan? Ya Ibu. Nah, KKM itu kriteria ketuntasan minimal ketuntasan si siapa? Siswa atau guru kan begitu kan? Jadi malah keberhasilan si gurunya kan, seperti itu. Kadang kebalik pengukurannya. Nah, ini jangan, kalau mengajar kesuksesan itu ya kesuksesan bersama. Ya, peserta didik tumbuh bersama dengan si guru juga, karena kan guru juga memang harus terus belajar ya. Jadi
mendampingi ya, ibaratnya di ing madya mangun karsa itu ya. Setelah itu tutwuri handayani. Apa artinya? Memberikan dorongan moral dan semangat Ibu dari belakang. Iya, mensupport, bukan mendorong jongkongke dan tipu, bukan ya kalau orang Jawa bilang seperti itu. Jadi dari belakang terus mendorong supaya mereka terus berkembang, berkreasi ya sesuai dengan karakteristiknya ya, sehingga mereka perkembangannya itu bisa optimal ya sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu teman-teman. Kaitkan dengan yang topik 4 ya kan. Setelah itu apa sih goalnya? Profil lulusannya apa di topik 4 ini? Apa teman-teman? Intinya lulusannya diharapkan profil lulusannya profil yang seperti apa? Profil pelajar Pancasila Ibu. Iya, tadi ini ya di situ sudah ada tuh sejauh mana lalu topik Pancasila ini ya mewujudkan si profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Gitu teman-teman ya. Teman-teman silahkan membuat kesimpulannya. Yang ini adalah penugasan individu, penugasan pribadi. Nah, ini adalah rubriknya. Ya, kesimpulannya Bu menilainya tepat, menarik ya sesuai dengan topik 1 2 3 4. Poinnya akan 3 dan menurun ya, lalu sama ketepatan waktu. Ya, itu. Nah, terkait ini kapan teman-teman akan due date-nya mau kapan untuk ini? Koneksi antar materi. Karena ini individu. Kapan teman-teman? Sebelumnya ini akan berbarengan dengan aksi nyata enggak ya, Bu? Nah, aksi nyata ini ya, ini kan aksi nyata ini berupa tulisan reflektif kan ya, dalam bentuk artikel ya. Ini teman-teman ini diminta untuk melakukan observasi ya, lalu menuliskan, lalu kayak semacam ditayangkan. Tapi ini kan Ibu tidak ada grade kalau yang aksi nyata ya, tapi teman-teman menuangkan tetap karena itu nanti untuk penilaian proyek individu. Yang Ibu tanyakan yang ini dulu. Sebelumnya mungkin akan Ibu share ininya deh supaya teman-teman, supaya kita membagi waktunya karena teman-teman ini kan tugasnya banyak ya. Bentar. Ibu jadi ngecil ya. Oke. Ibu akan share programnya. Oke, yang sudah Ibu perbaiki dan Ibu sudah share ke teman-teman. Oke ya, teman-teman kalau yang Ibu kuning-kuningin ini artinya nanti ada grade yang mesti Ibu nilai dan sampaikan ke teman-teman. Ini kaitannya dengan penilaian ya. Jadi untuk topik yang satu ini adalah nilai demonstrasi kontekstual yang tadi ya. Lalu ada nilai koneksi antar materi. Ya, itu saja. Ya. Lalu ini ada topik 5 ini demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, nilai aksi nyata ya. Nah, memang lalu berkaitan ya aksi nyata ini hanya diminta mahasiswa merefleksikan pembelajaran dengan membuat tulisan dengan 2 pertanyaan pemantik. Itu di LMS-nya ada. Nah, itu secara mandiri. Tetapi nanti yang harus di submit untuk Ibu nanti memberikan grade adalah koneksi antar materi. Seperti itu. Ya, nanti teman-teman lihat lagi ya yang ini sudah Ibu revisi. Nah, sekarang Ibu tanya, kapan teman-teman mau menyelesaikan? Begitu. Hari Minggu kira-kira bagaimana, Bu? Minggu besok ini ya? Iya. 29 ya? Boleh ya. Ibu besok kan ke Jogja ya, 21, 22, 23 ada dari kementerian, tapi nggak apa-apa. Jadi Minggu ya, karena itu kan hanya menuliskan ya, mengkaitkan itu ya secara pribadi. Baik, jam 12 malam ya. Iya, Bu. Jadi Tutupnya. hari Minggu tanggal 25 ya, Bu? Sorry, kok 29 ya tadi Bu ya.
Yang Ibu buka ini kalender Januari, maaf. Enggak apa-apa, Bu. Udah terlalu semangat ya, 25. Ya, 25 Desember, oke, boleh. Ya. Yap. Oke. Baik, oke ya. Seputar ini masih ada pertanyaan? Ibu mungkin mau bertanya perihal rubrik ya Bu ya. Berarti memang seperti ISE ya Bu. Iya. Ada Gitu. Terus kriteria. Ibu enggak, yang penting kan itu tadi topik menarik dan ada kaitannya, itu saja. Lalu Ibu tidak memberikan apa ya? Misalnya, oh harus Word, harus PPT, harus apa enggak? Silahkan. Teman-teman mau seperti apa? Yang penting antara topik satu dengan yang lainnya itu muncul semua dan terkait. Ya, yang jelas bisa informatif nih, Ibu bisa tahu nih kesimpulannya nih. Seperti itu. Keterbacaannya. Begitu ya, teman-teman ya, enggak harus teman-teman mau PPT satu slide itu juga enggak masalah ya. Lalu saya mau Word aja boleh ya, mau apa? Canva satu boleh ya. Begitu. Kan yang penting itu teman-teman paham ya, bisa menarik kesimpulan dari topik 1 sampai topik 4 kan tujuan utamanya kan itu. Begitu ya. Oke, lalu Ibu mau mengingatkan ya, teman-teman kan sudah melihat ya penilaian di LMS-nya itu apa saja yang diminta, sudah tahu? Yang akan dinilai memang karakteristiknya filosofi ini agak beda sendiri ya. Kebetulan kan Ibu ngajar, kalau yang di PPG yang angkatan kedua, Ibu juga mengajar proyek kepemimpinan ya, itu lebih ini ya, lebih jelas. Nah, Ibu sudah cek ya, ada beberapa teman-teman itu yang belum mengisi ya, tolong diisi semua karena itu ada yang namanya nilai sebentar, Ibu tunjukkan ya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Ya, jadi kegiatan refleksi. Makanya teman-teman diisi semua ya ketika ada misalnya di LMS-nya itu, oh ya mesti ngisi refleksinya seperti itu. Lalu proyek individunya itu ya yang harus diisikan, pokoknya dikerjakan karena itu 35% sendiri. Lalu partisipasi aktif ya dalam dialog. Lalu nanti ada presentasi kelompok di akhir semester yang nanti Ibu akan jelaskan setelah ini. Ini memang di hidden ya, teman-teman nggak bisa ngelihat ya. Jadi itu kayak ada lagernya gitu ya. Ibu melihat masih beberapa ada, nanti kan Ibu yang akan menilai di akhirnya itu ya, dosen silakan menilaikan nih partisipasi aktif dalam dialog seperti itu. Jadi teman-teman itu misalnya di demonstrasi kontekstual tuh ada tuh di lagernya itu ya, kayak di panjangannya di gridnya itu, oh demonstrasi kontekstual topik ini nilainya sekian sekian sekian. Lalu apa tadi koneksi antar materi di ini nilainya sekian sekian seperti itu. Lalu mereka
rumus itu, sistem itu akan menghitung sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bolong ya, teman-teman ya. Jadi dibaca ya, dibaca, diisi yang Ibu bilang apa, Ibu nggak ngerti ya. Centang apa, hijau apa biru? Hijau. Hijau, iya. Bukan 2 garis ya. Garis biru itu pejuang 2 garis, beda lagi. Bercanda ya supaya tidak stres ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan untuk yang topik 5 karena itu berkaitan dengan proyek. Waktu teman-teman sangat pendek ya, tapi Ibu berusaha apa ya? Tidak memberikan sesuatu yang berat, tetapi harapannya berdampak dan bermakna ya, supaya yang teman-teman lakukan juga tidak sia-sia ya. Ibu akan jelaskan dulu. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Nah, ini topik 5 ini, Ibu juga materinya sudah share ya di link. Nah, besok akan dengan Pak Imam ya. Ini untuk pertemuan 1 dan 2-nya, pertemuan 3-nya nanti dengan Ibu ya. Ini di sini ya, Ibu sudah membuat ya. Nanti ini dengan Pak Imam, lalu link-linknya juga Ibu sudah sertakan karena di LMS-nya kurang ini juga ya, jadi teman-teman bisa mengeksplor itu ya. Ini lalu ini masih dengan Pak Imam ya, ini sama penilaiannya ya. Lalu Ibu menambahkan beberapa materi ya, di elaborasi pemahaman itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa. Artinya pembelajarannya itu berdiferensiasi dan pembelajarannya itu memerdekakan. Ya, ini Ibu tambahkan ya. Lalu lingkungan belajarnya harus seperti apa untuk mewujudkan berdiferensiasi dan yang merdeka itu ya. Nanti ini Pak Imam yang akan jelaskan ya. Ini lalu seperti biasa koneksi antar materi tadi seperti yang Ibu jelaskan, ini ada skornya. Nah, dengan Ibu kan harusnya di pertemuan ketiga aksi nyata, tetapi sudah mulai teman-teman bisa pikirkan dari sekarang ya. Teman-teman akan diminta membuat proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakannya. Orientasinya ini proyek, berarti orientasinya adalah si profil pelajar Pancasila ini. Intinya adalah nanti ada harapannya itu ada perubahan tingkah laku. Ya, tidak hanya sekedar menghasilkan produk ya, tapi di prosesnya itu perubahan tingkah lakunya seperti apa. Itu esensinya di situ yang mengarah ke si profil pelajar Pancasila ini. Nah, teman-teman, ini adalah rubriknya ya. Dari profil modulnya ya, temanya untuk fase apa ya, ini nanti teman-teman akan melaksanakannya di sekolah tempat teman-teman PPL. Jadi ada berapa kelompok? Kami Lupa ada yang ya? bergabung Ibu dengan Oke. kelas B. Oh ya, berarti dengan ada yang dengan kelas B. Oke, nggak apa-apa. Yang Iya. penting nanti ada namanya, kan Ibu bisa menilai ya. Itu Iya. lalu tujuan, aktivitasnya, asesmennya, hasil asesmennya, lalu kesimpulannya. Ya, itu seperti ini. Jadi teman-teman menyusun sebuah proyek. Lalu proyek yang disusun itu, teman-teman kan waktunya singkat nih ya. Tidak seperti yang proyek kalau di sekolah itu kan untuk satu tema itu kan paling tidak 3 bulan. Nah, teman-teman kan enggak ya. Jadi teman-teman nanti ambil proyek yang pendek ya. Oke, dari situ maaf. Ibu akan berikan contoh-contohnya ya. Bentar. Sepertinya contoh-contohnya Ibu sudah masukkan di link apa belum ya, teman-teman? Apakah teman-teman sudah melihat?
Di link mana ya, Ibu? Link materi, sepertinya belum ya? Belum, Ibu. Ya, oke. Ibu akan kasih contoh. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, sebentar Ibu taruh ke atas dulu. Nah, ini misalnya teman-teman mengambil tema kearifan lokal. Ini simple dan mudah juga ya. Jadi melestarikan makanan dan minuman budaya Betawi. Ini kalau artinya begini, Ibu memberi contoh ini, teman-teman bisa mengadopsi dan meng-create ya, diadopsi, di-create, disesuaikan dengan tempat teman-teman magang. Selain di Jakarta, ada yang di Kerawang kan? Yang Masih Karawang itu Jawa Barat. kelas Bu. Oh. Bogor. Ada yang di Bekasi, Bogor Bekasi, ya. Bogor. Bekasi, Ya, oke. Bogor. Nah, itu bisa disesuaikan teman-teman ini. Bu, Ya. ini yang dimaksud P5 ya, Bu? Iya, untuk proyeknya, untuk itunya apa? Di topik 5, di pertemuan di ujungnya membuat proyek yang berdampak. Nah, salah satunya arahannya ke sini, ya. Oke, bisa dipahami dulu? Ibu, mohon maaf. Ini yang proyek ini nanti akan dilaksanakan di tempat PPL ya, Ibu ya? Iya. Dan berarti kalau misalnya dari sekolah sudah membuat P5 sendiri tentang mengenai hal-hal yang mereka udah dibuat, apakah kita harus menyesuaikan atau kita tetap membuat ini, Ibu? Yang Ibu belum selesai menjelaskan. Ibu jelaskan dulu ya. Oke, baik Ibu. Ya, oke. Jadi teman-teman kan tadi harapannya kan membuat proyek berdasarkan kasus atau apa yang ditemukan di sekolah itu. Ini Ibu memberikan contoh, ya. Contohnya misalnya kearifan lokal, ya. Lalu tadi kan Ibu sudah sampaikan kalau di sekolah itu kan misalnya sudah ada tema kan itu panjang. Biasanya mereka dalam 3 bulan, kan teman-teman enggak. Jadi ini Ibu jelaskan dulu, ini contohnya, lalu teman-teman bisa mengadopsi ya sesuai dengan kebutuhan sekolah itu. Yang dibutuhkan apa? Makanya nanti tanya dulu, ya. Makanya Ibu jelaskan dari sekarang. Jadi melakukan analisis kebutuhan, ya. Jadi di sekolah seperti apa nih? Kalau memang sudah mau melanjutkan mengembangkannya juga boleh, ya. Misalnya di sini nih kearifan lokal nih, ya. Ini contohnya adalah makanan dan minuman budaya Betawi nih. Nah, teman-teman yang di daerah lain bisa mengadopsi. Maksudnya, kenapa Ibu memberikan contoh ini? Supaya teman-teman lebih mudah, ya, tinggal mengadopsi karena waktunya kan pendek. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat, ya, proyeknya ini, ya, seperti apa, relevansinya bagi sekolah. Kan harapannya kan tadi penilaiannya proyeknya itu juga berdampak kan. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada tahap-tahapnya. Nah, teman-teman kalau mau mengambil karena teman-teman kan harus dapat izin juga dari sekolah itu gitu ya untuk melakukan ini. Nah, teman-teman mau untuk 1 atau 2 kali pertemuan ya, tapi berdampak. Nah, misalnya teman-teman dari sini nih ini ada pengenalan budaya Betawi secara umum ya. Lalu ini menganalisis materinya. Ini tentang minuman budaya Betawi. Nah, teman-teman bisa ambil dari salah satu ini. Jadi apakah membuat poster ya, seperti itu. Ya, tetapi tetap dianalisis ya di sekolah itu yang dibutuhkan apa ya, betul-betul berdampak ya itu. Lalu ini dimensinya, tinggal mengambil. Jadi nggak semua. Kalau ini kan proyek ini untuk 3 bulan. Teman-teman ambil yang untuk 1 atau 2 kali pertemuan seperti itu karena kan waktunya pendek ya. Tinggal dipilih. Lalu di sini ini sudah ada contoh instrumen penilaiannya juga nih ya, apa yang dinilai. Jadi ketika teman-teman menyusun semacam proyek ya kayak proposalnya, proyeknya itu sudah lengkap seperti itu ya. Ini ada petunjuk cara menggunakannya. Jadi bukan yang dalam jangka waktu yang lama, enggak ya, teman-teman cukup dengan paling tidak 2 atau 3 kali pertemuan. Kalau 1 kali sih juga belum nampak ya. Misalnya katakanlah minimal 2 kali dan itu harus ada izin dulu ya. Lalu terkait yang ditanyain Nur Laili tadi, teman-teman menentukan kelasnya pun enggak semua, enggak untuk
seluruh sekolah, tidak ya. Misalnya minta izin untuk satu kelas saja ya, seperti itu. Minta waktu sebentar dan tidak menyita satu hari kan. Misalnya kalau untuk misalnya untuk mengenal makanan ini kan teman-teman bisa mengajak diskusi ya, lalu terus apa nih upaya untuk melestarikan makanan daerah misalnya, lalu dalam bentuk poster. Nah itu kan sudah cukup, itu sampai di situ saja ya. Kampanye nih supaya mencintai makanan lokal ya, kearifan lokal seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa memilih, ini kan waktunya kan 5 kali 2 JP. Nah teman-teman ambil yang pendek saja ya, seperti itu supaya tidak berat karena harus izin ya dengan pihak sekolah seperti itu. Nah ini contohnya, ini baru satu contoh ya. Ibu akan berikan contoh yang lainnya. Ya kalau ini kan ngelihat film dulu ya, terus nonton, setelah itu apa, lalu setelah itu buat poster nih kampanye ya, aksi nyatanya seperti apa. Udah yang dinilai 2 itu, karakter yang berkembang pada saat berproses, pada saat berdiskusi, proses membuat posternya, dan produknya poster itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi fokusnya nggak hanya produk ya, tapi juga di karakternya. Begitu ya. Nah ini bisa menjawab ya. Jadi nanti tetap disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah apa ya. Kalau sudah tapi ada kelas, kelas ini belum, ya ambil yang kelas itu, seperti itu ya. Itu. Ini konteks yang tadi kearifan lokal ya. Sekarang Ibu akan berikan contoh yang lain ya. Ini misalnya nih, ini juga lebih simpel. Ini gaya hidup berkelanjutan ya. Ini sih ini bisa create ya, walaupun sekolah sudah melaksanakan, tetapi teman-teman bisa dengan kegiatan yang lain ya. Sampahku tanggung jawabku. Nah ini juga salah satu contoh. Tujuan proyeknya sudah ada, targetnya ada ya. Teman-teman bisa memilih tahap yang paling singkat ya, yang mana dan bisa dilaksanakan dan betul-betul membantu sekolah seperti itu. Ya, ini untuk SMP misalnya. Bisa diadopsi untuk SMA juga bisa ya. Kan yang penting apa yang dilakukan teman-teman itu berdampak. Ya, ini teman-teman bisa ini kan sudah ada nih CP-nya. Teman-teman bisa create, ambil yang mana nih yang paling singkat begitu, yang paling mudah dilaksanakan. Seperti itu. Ya. Ada edukasi misalnya meletakkan sampah pada tempatnya ya, seperti itu sudah bisa dikatakan itu suatu proyek perubahan. Jadi teman-teman jangan ambil semua ya, pilih ya, untuk paling tidak 2 kali pertemuan tapi berdampak. Ini alurnya juga ada ya, tidak semua, kalau semua nanti nggak mungkin ya. Lalu ini contohnya nih, pembicara tamu bahaya sampah dan pengelolaan sampah. Ini kan bisa teman-teman yang menyampaikan ya, bahaya sampah itu apa, cara mengolah sampah itu seperti apa ya. Ambil contoh masih aktivitas di satu kelas misalnya, seperti itu. Jadi yang mudah teman-teman lakukan. Jadi bisa diambil dari yang di sini ya teman-teman ya. Ini kan sudah ada waktunya nih, teman-teman bisa ambil yang singkat yang mana. Ini sudah ada lembar observasinya ya, observasi guru ya, observasi peserta didik ya. Silakan nanti teman-teman berdiskusi dan meng-create. Oke. Terlihat kan ya teman-teman share screen Ibu yang terkait yang topik 2 ini? Terlihat. Oke, baik. Selanjutnya kan gaya hidup berkelanjutan ya. Sekarang ini yang bentang alam. Ini proyek untuk temanya berrekayasa dan berteknologi membangun NKRI. Ini juga sama, teman-teman bisa ambil dari yang mana, diadopsi sesuaikan dengan tempat teman-teman PPL ya. Di sini pilih yang mana, nggak usah yang berat-berat, yang teman-teman yang real bisa lakukan ya. Kegiatan pertama seperti apa,
oh kira-kira ini bisa disingkat nggak ya CP-nya, seperti itu ya. Ini ada kegiatan pertama, kegiatan kedua ya. Teman-teman bisa ambil, create dan sesuaikan. Nanti ada beberapa contoh yang lain, nanti Ibu akan upload ya di linknya. Seperti itu teman-teman. Ya, ini ada rubriknya, terus ini refleksi dirinya ada, contoh-contohnya ada. Tinggal teman-teman adopsi sesuai dengan kebutuhan di sekolah, gitu ya, teman-teman. Itu lalu ini nanti kan di proyeknya itu kan ini menjadi, sebentar, Ibu tunjukkan sudah berganti slide-nya teman-teman? Belum ya? Belum, Ibu. Oke, bentar. Oke, ya ini di pertemuan ke-6. Nah, nanti rancangannya ya, rancangan modul proyeknya atau rancangan proyeknya itu menjadi nilai aksi nyata, ya kan? Lalu teman-teman nanti presentasinya ya proyek perubahan itu menjadi nilai UAS ya, seperti itu dengan sekolah mitra. Nah, nanti UAS-nya itu kan memang ada jadwalnya, tetapi Ibu berharap teman-teman untuk presentasinya Ibu bisa menilai di 6 dan 4 Januari itu untuk presentasinya. Jadi dipresentasikan karena kan nggak mungkin teman-teman kan banyak kelompoknya ya. Lalu pada saat UAS kan pasti jamnya pendek ya, harus presentasi semua kan enggak. Jadi paling tidak teman-teman untuk UAS-nya itu membuat PPT atau apapun yang untuk presentasi dari modul project yang sudah dibikin, poin-poinnya yang untuk dipresentasikan seperti itu. Nah, Ibu bisa itu menilai menjadi nilai UAS-nya begitu. Jadi ketika di pertemuan di 6 Januari dan 4 Januari itu teman-teman bisa present, Ibu sambil tanya jawab, oh programnya apa, oh ini nilainya apa. Nah, ini sudah bisa menjadi nilai UAS seperti itu. Begitu teman-teman? Bisa dipahami? Ibu izin bertanya. Boleh. Tadi tanggal 4 atau tanggal 6 Januari ya Bu ya? Jadi poin-poin pentingnya, tetapi kita belum melaksanakan di sekolah ya Bu? Tergantung teman-teman apakah sudah bisa melaksanakan apa belum. Kalau belum ya tidak apa-apa. Ya, tapi gambarannya sudah ada. Lalu paling tidak pada saat UAS nanti sudah kan Ibu memberi masukan seperti itu ya dari presentasi kalian, dari masukannya itu akhirnya itu nanti yang disubmit di UAS-nya ya. Karena sebelumnya kan nilainya presentasi kan ya kan nggak mungkin pada saat UAS itu nilai sebanyak itu ya, paling tidak share dulu nih gambarannya seperti ini. Nah, Ibu sudah sambil berproses nilai UAS. Yang penting itu kan di prosesnya ya, tidak hanya di hasil akhirnya itu. Seperti itu. Jadi pada saat kan teman-teman jadwal UAS juga belum keluar kan ya, hari apa. Pada saat itu teman-teman tinggal submit dari project yang sudah rapi lah katakanlah ya, seperti itu. Bisa dipahami Hafizah? Bisa Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Ada Berarti, lagi? Ibarat Ya. katanya di tanggal 6 Januari itu kita kayak presentasi proposalnya dulu nih gitu ya Bu? Iya, betul. Jadi gambarannya. Tapi tadi harus simpel sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kan teman-teman minggu depan ke sekolah ya? Apa libur? Udah libur Bu. Oh, udah libur. Paling enggak kan sudah tahu nih ya gambaran sekolah. Jadi teman-teman ke sekolah lagi tanggal piro? 9 Januari. Oh, 9 Januari. Oke. Oh, berarti lama ya liburnya? Lama. Karena awal Januari itu minggu kita kuliah Bu. Oh, yang 2, 3, 4 itu ya? 2, 3, 4, 5, 6 Januari itu, oh iya dengan Pak Imam kan ya? Oke, ya. Jadi gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian ada gambaran ya seperti itu. Gitu. Karena kan kalau untuk melaksanakan lalu benar-benar ini nggak mungkin ya. Karena waktunya pendek, satu itu terus menyesuaikan dengan sekolah juga kan
Ya kalau dikasih, kalau enggak itu kan seperti itu. Jadi Ibu sangat fleksibel ya. Makanya nanti di pertemuan yang ketiga dengan Ibu sejauh mana kesulitannya itu, terus teman-teman menyampaikannya apa, kan yang penting teman-teman paham, ya kan? Seperti itu, nanti mau seperti apa. Kita tidak hanya melihat goal akhirnya saja, seperti itu. Begitu ya. Jadi Laili juga lebih terjawab ya mungkin ya kebingungannya ya. Iya Ibu, terima kasih. Ya, oke, Ibu mau nanya, berarti boleh. untuk nanti tanggal 23 Desember masih sama Ibu atau sudah sama Pak Imam, Bu? Sama Pak Imam. Jadi Jadi 2 ya? Tanggal AA, 23 sama AA. 27. 27. Tanggal 3 Iya sama yang ini. 3 Januari. Bentar, jadi tanggal yang dengan Pak Imam itu adalah teman-teman B kan ya ini ya. A ya. 23 Desember dan 3 Januari dengan Pak Imam. Nah, yang Imamnya 6 Januari baru dengan Ibu ya. Itu. Kasih. Oke. Ibu tinggal mendengarkan ini aja sambil berproses untuk penilaian UAS-nya. Begitu ya, biar nggak berat ya. Yang penting bagi Ibu teman-teman paham. Oke. Terus untuk kalau misal sama Pak Imam, penugasan yang nilai Pak Imam atau Ibu ya, Bu? Nah, ini nanti Bu tanya Bu Clara dulu ya. Karena kemarin yang burder masih bolong-bolong juga nilainya. Duh, piye iki. Ya kan Ibu harus menilai juga. Yang penting kalau teman-teman nggak usah khawatir, tidak, maksudnya jangan sampai merugikan teman-teman ya. Karena Ibu kan lihat di lagernya itu ya, di ujungnya ini, oh ini jangan sampai low ya, seperti itu. Gitu. Iya, soalnya yang individu kan Bu paling besar diambil di filosofi dari LMS. Jadi sayang. Soalnya bingung, udah belum submit udah ada nilai, kan bingung ya Bu nilainya dari mana gitu. Betul, kemarin juga Ibu cek dan nilainya sama semua, tapi Ibu bisa rubah itu kok. Ibu sudah tahu cara merubahnya ya. Makanya yang ini kan yang demonstrasi kontekstual ini kan kemarin juga 80 semua kan. Makanya Ibu sudah bisa betulkan ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Ada lagi? Ya, Panji. Bu, kalau misalnya 2 kali pertemuan itu capaian P5-nya belum tercapai gimana, Bu? Nggak apa-apa. Ya, Terima Ibu kasih, kan Bu. nggak nilai ujungnya. Tapi bagaimana kalian membuat proyeknya itu dan upayanya, ya. Baik, Bu. Karena kan memang tujuannya teman-teman kan kalau untuk proyek itu kan memang butuh waktu, ya. Paling tidak kalian memberikan sesuatu ke sekolah itu yang baik lah, seperti itu. Kasih sesuatu yang baik, ya. Sama satu lagi, Bu. Ya. Penguatan mental itu termasuk P5 nggak, Bu? Penguatan mental. Seperti apa nih? Contohnya. Ya, Kan banyak nih penguatan mental. aktivitas positif gitu, Bu. Aktivitas Jadi positif. memberikan sosialisasi aktivitas positif gitu. Terkait dengan profil pelajar Pancasilanya? Iya. Yang mana? Terkait nggak, Bu, kira-kira? Lah, Ibu tanya, kamu mau kaitannya dengan yang mana? Misalnya mau apa nih? Tentang berpikir kritisnya. Bentukmu mau seperti apa nih, Panji? Seperti apa sih? Kayak ngasih ini ya. Ini kok Panji hilang ya? Iya, Bu. Itu tuh masih ada istri saya di belakang tuh, Bu. Oh. Istri saya nongol-nongol mulu, Bu. Oh, nggak apa-apa. Dikira ngomong sama siapa kali ya. Jadi misalnya Panji mau apa nih kelompoknya nih? Misalnya arahannya mau yang apa? Untuk kemandirian. Kayak mau ngasih ini ya, kayak pelatihan begitu kah? Itu sebenarnya ini aja, Bu, gambarannya saja mungkin gitu. Mungkin jika ya nggak apa-apa, asal ada kaitannya dan nanti itu karakter yang ya? Dinilai ada gitu ya. Nanti diskusikan dengan teman-teman ya. Baik, gitu. Bu. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, ada lagi? Berarti nggak harus yang tentang makanan-makanan itu ya, Bu, selama Enggak. dikaitkan. Itu kan tadi ya Ibu kasih contoh saja.
supaya memudahkan kalian menyusun itu nanti kan ada beberapa kan ya. Nggak harus makanan, misalnya tentang budayanya nih, ya budayanya kan ada tuh gotong royong atau apa seperti itu gitu loh, seperti itu. Itu contoh gambarannya supaya teman-teman kan kadang bentuknya seperti apa ya, paling tidak itu ada gambarannya, tapi pilih yang simple ya, paling tidak kan oh iya ini untuk kan kita kaitkan dengan filosofi pendidikannya itu dengan profil lulusannya kan, paling tidak kan arahannya kan memang ke profil pelajar Pancasila, jadi jelas nih mandiri itu apa saja. Ibu sudah beri di link itu adalah dimensi-dimensinya ya, yang diukur itu apa. Kalau anak-anak itu belum berkembang itu sampai mana? Nah, ambil satu aja, nggak usah banyak-banyak yang teman-teman bisa lakukan begitu ya. Tadi kan juga ada tentang sampah nih. Oh, anak buang sampah sudah ada perubahan perilaku nih, ngerti nih sampah ini tempat sampah organik dan anorganik aja itu sudah bagus kok. Ya kan? Kalau teman-teman ke sekolah lihat nggak itu mungkin sampah tulisannya organik tapi isinya anorganik bisa jadi kan? Nah dengan akhirnya bisa apa ya membedakan itu saja udah bagus. Tadinya yang kelasnya misalnya kotor, lalu diberi motivasi, diberi arahan, diberi pembinaan, lalu anak-anak si peserta didiknya itu bisa langsung membuang sampah pada tempatnya, akhirnya terbentuk perilaku itu juga sudah project ya, sudah bagus ya, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi. Cukup jelas ya, Panji ya, ada lagi. Berarti walaupun 2 pertemuan itu belum tercapai, tetap kita harus bikin rubrik sendiri ya Bu untuk mengukur. Iya, ya tetap kan perkara nggak tercapainya karena apa kan bisa disampaikan nanti ya. Kendalanya apa? Ya di pada saat penyusut yang terakhir itu di proyek di UAS-nya itu disampaikan saja belum tercapai karena kendala apa begitu. Ya. Kan yang Ibu nilai tidak hanya keberhasilannya di ujung, tapi bagaimana berprosesnya, ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, sebelum Ibu closing, Ibu pastiin lagi nih ya. Takutnya Ibu salah presensi. Mintarsi? Ada ya? Ada Bu. Mintarsi, ya. Oh iya ada. Ernawati tadi Ibu lihat ada, masih ada? Masih ada Ibu. Oke, karena tadi Utami? Ada Ibu. Oke. Maaf, Ya. terlambat. Yurika? Iya, ada Ibu. Oke, baik. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada, terima kasih ya untuk pertemuan siang hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat berlibur bagi yang libur, ya, menikmati akhir tahun ya. Semoga semua berjalan dengan lancar, sesuai keinginan, dan sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih juga. Terima kasih Bu. Ya. Sama.